Halo semuanya, perkenalkan saya Akram Ziad Hairullah. Saat ini yang seperti teman-teman bisa lihat, saya sedang berada di taman yang indah dan asri ini. Namun sayangnya, tempat ini cukup jarang kita jumpai di kota ini. Masih banyak tempat-tempat yang memiliki pencemaran dan berbagai macamnya. Oleh karena itu, saya di sini akan mengajak teman-teman untuk lebih lanjut memahami mengenai konsep pencemaran lingkungan. Ikuti terus. Apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran sendiri memiliki beberapa jenis yang dibagi menjadi pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Oleh karena itu, mari kita lihat lebih jelas seperti apa pencemaran lingkungan itu. Pencemaran air merupakan masalah lingkungan hidup yang sering kita temui. Terjadinya pencemaran air ketika zat kimia, biologis, serta benda lainnya masuk ke dalam air. Maka dari itu kualitas air menjadi sangat buruk. Oleh karena itu, bisa dilihat seperti di sebelah saya, sudah ada sungai yang cukup keruh dan berbau. Kegiatan manusia di sekitar wilayah perairan kerap sekali membuat pencemaran air. Terlebih, jika tidak ada kesadaran akan kebersihan lingkungan pada masyarakat atau perusahaan sekitar perairan. Lalu, apa saja contoh kegiatan yang mencemari air? Pertama, ialah kegiatan pabrik yang membuang limbah industrinya ke sungai. Limbah pabrik seperti zat-zat kimia berbahaya, misalnya merkuri, dapat mencemari air sungai. Selain itu, zat-zat kimia tersebut dapat membunuh ekosistem sungai dan juga meracuni masyarakat yang menggunakan air sungai. Kedua, limbah rumah tangga seperti air dari MCK atau mandi cuci kakus juga telah mencemari perairan sungai. Sebab, terdapat kontaminasi bakteri dan juga zat-zat kimia yang berbahaya bagi ekosistem sungai. Habis cuci motor, enaknya air cuciannya dibuang di kali nih. Kalau nggak ada siapa-siapa lah, dibuang di kali lah. Oh. Ada sisi gitu. Mau ngapain nih? Pasti mau buang air lagi di kali. Mana tuh? Ampun bu, sapu PP, ampun bu. Heh, Ya, satu pepe. kamu Sembarang put, aja. dikirain siapa? Habis suaranya mirip ibu-ibu sapu PP. Enak aja. Kamu mau ngapain? Pasti mau buang air lagi ya di kali ya. Iya bu, mau buang di kali. Dari Pak RT nih. Aduh jangan bu, jangan. Kenapa buang air di kali sih? Habis bu di mana lagi? Orang di Kan kali banyak ada sapi dan segala macam. Kalau kamu buangnya di sini kan airnya jadi dekat tercemar. dari rumah, dekat dari rumah. Bau, ntar banjir loh. Oh Dari iya, Pak RT nih. benar juga ya, banjir ya. Patok. Yaudah deh, nggak buang lagi deh, airnya di kali. Nanti ntar buangnya di sepiteng. Udah, hayu buang. Oh yaudah ya, Ayo. di bawah nih bu. Iya diambil. Bawa. Mau disiram. Jangan. Yaudah, ayo dah. Tindakan yang dilakukan Sigit sangatlah berbahaya untuk ekosistem sungai dan juga
Sungai yang tercemar akan berdampak pada manusia di sekitarnya yang menggunakan. Misalnya, terkena penyakit diare. Sungai yang tercemar juga akan memperburuk pemandangan dan menimbulkan bau tidak sedap. Jadi, ayo teman-teman, kita jaga kebersihan kawasan air seperti sungai, danau, dan saluran drainase. Ya, Mbak. Jangan sepi. Nonton dulu kali ya. Ih, masnya ngapain sih ngerokok di sini? Lah, kenapa Mbak? Kan nggak ada peraturan yang nempel di sini tuh. Ih, tapi tuh cemarin udara tahu, saya butuh udara segar. Ih, Ya udara segar saya jangan nggak cari di sini Mbak. Ih, saya tuh gak Puncak. bisa ngirup-ngirup itu. Kenapa sini Aduh. juga di pinggir jalan kok? Ya di pinggir jalan kan udah banyak polusi dari motor, dari Ah, mobil. sepi Ini tambah juga itu jalannya. lagi. Ih, sana ah, matiin gas. Gak ada peraturannya Mbak. Mau matiin apa? Saya matiin rokoknya. Sana. Mau dimatiin juga saya juga nggak tahu tuh orang nggak ada peraturan. Ya udah, saya siram. Ribet banget Mbak ya. Udara adalah salah satu faktor abiotik yang mempengaruhi kehidupan komponen biotik atau makhluk hidup. Udara mengandung senyawa-senyawa dalam bentuk gas, diantaranya mengandung gas yang amat penting bagi kehidupan, yaitu oksigen. Tetapi kegiatan manusia kerap kali menghasilkan pencemaran udara atau bisa disebut polusi udara. Pencemaran udara terjadi ketika zat-zat kimia yang berbahaya berwujud gas dan juga zat-zat biokimia memenuhi ruang udara. Misalnya gas karbon dioksida, gas karbon monoksida, dan freon. Seperti kendaraan-kendaraan motor yang tadi telah lewat, mereka menghasilkan gas buangan berupa karbon dioksida yang tidak baik untuk manusia. Bahkan terkadang pencemaran udara juga bisa terjadi di dekat kita. Pencemaran selain terjadi di udara dan di air, pencemaran juga dapat terjadi di tanah. Pencemaran tanah terjadi ketika zat-zat berbahaya masuk ke dalam tanah atau bertebaran di tanah. Seperti contohnya di belakang saya ini ada sampah plastik yang dapat berpotensi untuk membuat pencemaran tanah. Sampah-sampah ini sulit terurai, salah satunya sampah plastik. Bayangkan jika sampah plastik ini yang sulit terurai masuk ke dalam tanah, maka dari itu bisa mengganggu kesuburan tanah. Selain sampah plastik, tentunya juga pencemaran tanah ini terjadi karena limbah pabrik serta limbah dari pertanian.
Salah satu contoh nyata pencemaran tanah yang telah terjadi di lingkungan kita ialah seperti yang terjadi pada tempat pembuangan sampah terakhir Bantar Gebang, Bekasi. Selama puluhan tahun, seluruh sampah yang ada di DKI Jakarta diangkut dan dibuang ke tempat itu. Akibatnya, terjadi penumpukan sampah yang luar biasa pada tempat pembuangan sampah terakhir Bantar Gebang. Penumpukan sampah tersebut menciptakan gundukan sampah yang cukup tinggi hingga 30 meter. Hal ini dapat berdampak pada lingkungan sekitarnya dan terutama pada kualitas tanah yang menurun akibat penumpukan sampah tersebut. Lingkungan yang indah ini, atau lingkungan yang asri ini tentunya dibangun dengan langkah-langkah tertentu. Dan sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia atau warga negara yang baik untuk menjaga lingkungan yang indah dan asri ini. Bagaimana caranya? Ada langkah-langkah yang disebut dengan 3R, yaitu adalah reduce, reuse, and recycle. Seperti apa langkah-langkahnya? Ayo ikuti terus. Beli Yo, oh Neng, beli apa Neng? mau beli beras. Beli beras, terus Neng apa lagi? Saya aku yang 1,5 liter ada gak? Aqua 1,5 liter ada, terus Neng berasnya berapa liter Yang nih? satu. Oh 1 liter, ciki nggak ciki nih? Enggak. Oh, saya itu aja dulu. Oh ya udah, oke, bentar ya. Oke. Minyak masih ada kan di kosan? Ada kok. Aku ada beli kamu dulu. Iya, gampang. Nah, nih udah nih, Neng beras. Oke, nih sekarang Neng 1,5 liter. Saya nggak usah pakai plastik, pakai ini aja. Kenapa? Kuat tuh plastiknya tuh. Nah itu. Kuat kok. Mana Dikasih bukan itu kok masalahnya. Kenapa? Kalian tahu kan sekarang tuh di media sosial sama di TV udah banyak banget berita yang ngasih tahu kalau sampah plastik tuh udah banyak banget. Bahkan katanya di 2050 kalau kita nggak ngurangin sampah plastik, jumlah sampah plastik bakalan lebih banyak daripada ikan di laut. Kalian kebayang nggak? Dampaknya juga lumayan parah ya. Kalau abang sendiri kan udah 10 tahun nih jualan, udah pakai kantong kresek gini kalau mau buat ngelayanin mah. Aduh, Kayak yaudah deh, gitu. berarti ini nggak pakai plastiknya ya? Iya, kita Oke. ganti aja. Oh, Nanti ganti. abang jangan jual pakai kresek lagi, jualan Oke shopping deh. bag kayak gini aja. Oke. Aku juga mau ganti deh nanti pakai gini. Ganti pakai kantong kain kayak gitu ya? Iya. Oke deh, sip. Berasnya itu 10.000, yang air mineral 1,5 liter 6.000. Sip. Kayaknya pas ya kembalian tadi. Oke, barang nih digabung. Iya. Ya. Oke, makasih ya Neng. Makasih Ya, jangan lupa ya diganti kreseknya pakai Siap. tas belanja. Bang. Makasih. Thank you. Hal yang dilakukan oleh remaja tadi merupakan langkah mudah untuk menjaga lingkungan. Mereka melakukan yang disebut dengan reduce, yaitu mengganti penggunaan plastik sekali pakai dengan wadah tote bag atau benda lainnya, guna mengurangi sampah atau limbah plastik yang semakin banyak di dunia ini. Selain mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita juga bisa menggunakan barang-barang lainnya yang harusnya bisa menjadi limbah, tapi kita manfaatkan untuk kepentingan lainnya. Contohnya adalah yang ada di sekitar saya ini, yaitu ada pipa paralon yang tidak terpakai lagi. Hal ini dimanfaatkan untuk sebagai tanaman hidroponik, guna mengurangi penggunaan barang-barang berlebih yang akhirnya menjadi limbah dan menyebabkan pencemaran yang membuat bumi kita ini menjadi tidak elok.
recycle, yang berarti mendaur ulang, dapat kamu lakukan secara mudah dengan membuang sampah secara teratur. Seperti yang Anda bisa lihat, di samping saya sudah ada tong sampah yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah organik, anorganik, dan juga B3. Baik, begitulah teman-teman. Untuk yang ingin membuang sampah, sebaiknya teman-teman sesuaikan dengan tempat yang sudah disediakan, seperti ada organik, anorganik maupun B3. Hal ini fungsinya adalah untuk membantu petugas kebersihan agar mengklasifikasikan sampah-sampah agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Namun, jika teman-teman kreatif, teman-teman bisa langsung merecycle atau juga membuat kerajinan tangan menggunakan sampah-sampah ini agar lebih bermakna dan berguna tentunya. Nah, itulah teman-teman pentingnya kenapa kita harus menjaga lingkungan. Jika bukan kita yang menjaga lingkungan, siapa lagi? Karena lingkungan yang bagus dapat membuat hidup kita menjadi lebih sehat. Tadi sudah saya sampaikan dan saya ajak teman-teman berjalan-jalan mengenai bagaimana kita dapat menjaga lingkungan, dan saya harap teman-teman dapat mengimplementasikannya di kehidupan kita semua. Oke? Sekian jalan-jalan yang sudah seru banget tadi sudah saya ajak teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Action. Buntutnya. Iya. Iya. Kenapa ketawa? Yuk, buang airnya dikali. Nyuci motor. Habis cuci motor, buang airnya dikali. Abis nyuci motor, buang motornya dikali ya. Gitu dong. Bawa Supra itu. Bawa Supra itu. Nah, habis cuci motor, enaknya air cuciannya dibuang di kali nih. Buang ada siapa-siapa. Nah, ada siapa-siapa nih, buang. Buang. Aduh, ampun Bu Satpol PP, ampun. Tote bag atau barang lainnya. Penggantian tersebut merupakan hal atau langkah untuk mengurangi kardus. Kedemutan gaya lo. Kalau ke supermarket gak ada tuh plastik sekarang, pakai kardus. Gue beli apa dikasih kardus? Emang dikasih kardus ya? Sabun. Ini untuk kita menjaga lingkungan kita. Mengenai pencemaran lingkungan, maka dari itu kita harus menjaga lingkungan kita, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga lingkungan ini? Ulang. Soalnya kalau Siapa? sampai merokok kali
ya. Mana ya? Pulang guys.